anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di tema 2, subtema 2 pembelajaran kedua. Hari ini hari Selasa tanggal 1 September 2020. Baik, di pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua mengenai properti tarik. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga bukunya ya. Nah, sudah? Baik anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pentingnya udara bersih bagi pernafasan itu kenapa? Karena ketika bernafas kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, berikut adalah penjelasan tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Gangguan pernafasan manusia, penyebabnya itu ada 3 faktor. Yang pertama, gara-gara bibit penyakit. Yang kedua, bisa juga diakibatkan oleh pencemaran udara. Dan yang ketiga, oleh bawaan fisik si manusia itu sendiri. Yang pertama, bibit penyakit. Bibit penyakit contohnya penyakitnya adalah flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Nah, penyakit flu disebabkan oleh virus. Flu itu mudah ditularkan oleh udara ya. Jadi kalau yang sedang flu itu lebih baik memakai masker dan juga menutup hidung dan mulut ketika bersin ya. Yang kedua, flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggal saja, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Penyakit ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya adalah bronkitis. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus ya atau paru-paru. Yang selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumoniae. Ya. Nah, ini dari apa yang disebabkan oleh bibit penyakit. Sekarang kita beralih ke pencemaran udara. Udara yang tercemar atau udara kotor bisa mengakibatkan sakit asma, sakit emfisema, dan kanker paru-paru. Apa itu penyakit asma? Penyakit asma, sekilas saja, asma adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Yang kedua, emfisema, yaitu gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus. Alveolus yang kemarin sudah kita pelajari ada di bagian paru-paru yang bentuknya seperti anggur atau gelembung-gelembung. Itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, yang terakhir kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru ya. Yang ketiga, yang terakhir, penyebabnya adalah kelainan fisik. Apa itu kelainan fisik? Kelainan fisik adalah kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Nah, ini penyebabnya ada 3 dan ini penyakit-penyakitnya. Baik, kita beralih. Nah, penyakit pada organ pernafasan kita simak satu-satu. Yang pertama, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi makanan, atau kelelahan. Nah, gejalanya, dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat.
sesak nafas ya. Pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pencernaan, ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Biasanya bisa ada ya alatnya. Nah, selain itu flu. Gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, lalu kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, dan badan terasa letih dan nafsu makan pun berkurang. Pengobatannya, minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu juga kita bisa minum air putih yang banyak, dan mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C seperti jeruk, pepaya, jambu biji, dan lain-lain. Nah, lalu ada lagi bronkitis. Bronkitis atau paru-paru basah, pengertiannya adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak dan sesak nafas. Pengobatannya ini tentunya harus berobat ke dokter, minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Lalu pneumonia, pengertiannya adalah peradangan pada bronkeolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus ataupun jamur. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Nah, ini kalian silakan buka di aktivitas 2. Ini di aktivitas 2 halaman 43 di LKS kalian. Perintahnya simak baik-baik ya. Carilah informasi tentang penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan. Nah, ini bacalah informasi yang menunjukkan penyebab, gejala, dan pengobatan penyakit tersebut. Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan ataupun peta pikiran. Nah, informasinya kalian sudah mendapatkan dari Ibu di slide sebelumnya yang sudah Ibu bacakan tadi. Silakan pilih salah satu saja penyakitnya. Mau penyakit apa, lalu tuangkan di bagan seperti ini. Nah, penyakitnya tulis di sini. Penyakit apa namanya, lalu pengertiannya, lalu gejala-gejalanya seperti apa, dan pengobatannya harus apa ya. Dituangkan di halaman 43. Baik. Nah, ini. Lalu di aktivitas 3, sebelum kita ke properti tari, di aktivitas 3 itu berdasarkan informasi penyakit yang telah kamu temukan, buatlah pertanyaan. Nah, namun buat pertanyaannya, ini informasinya di halaman 41, di aktivitas 1 ya, dibacalah teks berikut. Ya, jadi aktivitas 1 kalian tuangkan pertanyaannya di halaman 43. Jelas ya? Tidak ada lagi yang bertanya ya. Oke. Nah, ini Ibu akan menjelaskan selanjutnya tentang properti tari. Nah, apa itu properti tari? Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Misalkan kalian membawakan tari topeng, berarti kalian pun harus menggunakan properti, alat pendukung, atau perlengkapan. Berupa apa? Berupa baju yang sesuai dan aksesorisnya atau propertinya. Topeng, misalkan tari payung, berarti payung. Tari kipas, kipas ya. Nah, ini properti tari, apa sih fungsinya, apa sih kegunaannya? Kegunaannya yaitu sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Nah, ini ada pertanyaannya di halaman 45. Silakan kalian tuangkan
di slide ini ke pertanyaan-pertanyaan di aktivitas 5 halaman 45. Lalu, properti tari juga bisa dalam bentuk senjata, pedang, keris, tombak, rencong, busur, dan anak panah. Nah, ini bisa digunakan sebagai properti tari. Tentunya bukan pedang betulan, bukan keris betulan ya, kalau anak-anak biasanya berupa replikanya. Nah, properti tari jenis lainnya bisa topeng, piring, topi, tongkat, lilin, untuk tari lilin, selendang, dan payung. Lalu jenis-jenis tari. Apa saja sih jenis-jenis tarinya? Jenis-jenis tari ada tari klasik, ada tari tradisional, dan ada tari kreasi baru. Tari klasik, apa sih? Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal, dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Ciri-cirinya memiliki nilai estetis yang tinggi dan makna yang dalam. Disajikan dalam penampilan yang serba mewah, mulai dari gerak, riasan, hingga kostum yang digunakan. Contohnya adalah tari Lawung Ageng, tari Serimpi, dan tari Bedaya. Yang kedua, tari tradisional. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Ciri-cirinya dikembangkan secara turun-temurun, diiringi dengan menggunakan musik tradisional, dan berkembangnya hanya di kalangan masyarakat biasa atau rakyat jelata. Nah, ini tari kreasi baru yang ketiga. Tari klasik yang mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Tari kreasi baru biasanya diciptakan oleh pakar tari. Nah, ini biasanya yang suka buat di sekolah kita Bu Seri ya, suka dilombakan. Ciri-cirinya terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. Lalu terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring, dan lagu pengiring. Di mixing biasanya. Lalu properti yang digunakan pun lebih modern. Contohnya, tari nguri dari Sumbawa, tari merak dari Jawa Barat, tari rarangigel dari Yogyakarta, tari kupu-kupu dari Bali, dan tari maniporen dari Jawa Tengah ya. Oke, itu saja dari Ibu. Sekali lagi tugasnya itu adalah halaman 43 aktivitas 2 dan aktivitas 3. Aktivitas 3 kamu lihat bacaannya di aktivitas 1. Lalu halaman 45 ini dituangkan yang tadi di PowerPoint Ibu ya. Sekian. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.